Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Nusya Fitra dan Raiska Fitriati. Kami akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan sekolah dan tata laksana. Saya Nusya Fitra akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan sekolah merupakan langkah pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi. Kegiatan manajemen sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengolahan keuangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan yang kegiatan yang kompleks. Dalam manajemen keuangan sekolah terdapat beberapa rangkaian kegiatan, yaitu mulai dari perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang merencanakan atau merancang program kegiatan pendidikan, memperkirakan serta menetapkan anggaran pendapatan sekolah dengan penggunaan pengeluaran sekolah. Selanjutnya yaitu materi tentang proses administrasi keuangan sekolah. Yang pertama yaitu 1. Penyusunan RPS atau rencana pengembangan sekolah, yang merupakan salah satu wujud dari fungsi manajemen keuangan, di mana RPS ini merupakan hal yang sangat amat penting dalam suatu sekolah dan harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam sekolah, baik untuk jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, di mana RPS itu sendiri terdiri dari rencana strategis dan rencana operasional. Rencana pengembangan RPS ini sangatlah penting, memiliki peran yang sangat penting karena RPS ini berguna bagi para pelaku sekolah untuk memberi arah dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik dengan risiko yang kecil agar mengurangi ketidakpastian masa depan. Standar Nasional Pendidikan atau standar kelulusan, kurikulum, proses pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana merupakan substansi yang sangat penting dalam suatu sekolah. Jadi harus dikelola dan direncanakan dengan sebaik-baiknya dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Yang kedua yaitu penyusunan RKAS. RKAS merupakan perencanaan biaya atau anggaran suatu kegiatan atau program yang akan dilakukan yang dibuat secara rinci dalam 1 tahun. RKS juga merupakan dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui oleh kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta, di mana RKS ini hanya berlaku 1 tahun ajaran yang akan datang dan di dalamnya berisi pendapatan dan pengeluaran sekolah. Tujuan penyusunan RKS yaitu dapat merencanakan kegiatan program sekolah, dapat menjamin tercapainya integrasi dan sinkronisasi pendanaan sekolah, dapat menentukan arah yang jelas pada program sekolah, dapat menjamin keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penganggaran sekolah sehingga keterkaitan antara ketiganya saling terkait. Dapat mengoptimalkan dukungan dan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan dapat menjamin tercapainya penggunaan dana secara efektif, efisiensi, berkeadilan, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pertanggungjawaban dapat disampaikan pada pimpinan, sumber pemberian dana dan atau anggaran kepada personel sekolah untuk diketahui bersama tanpa ada interupsi. Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut
yang membuat jalannya suatu proses pendidikan, baik itu tanggung jawab dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komunitas sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. 4. Perencanaan atau pembuatan anggaran. Anggaran belanja adalah suatu pernyataan yang terurai tentang sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk berbagai kegiatan atau program sekolah dalam satu tahun. Di dalam membuat perencanaan keuangan sekolah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Perencanaan keuangan sekolah harus disesuaikan dengan rencana pengembangan RPS. B. Perencanaan keuangan sekolah harus komprehensif. C. Perencanaan keuangan sekolah harus seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reska Fitriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reska Fitriati. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip administrasi keuangan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, efisiensitas, efisiensi, pentingnya administrasi keuangan. Yang pertama, transparansi. Transparan berarti terbuka. Transparan dalam bidang manajemen yaitu adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan atau program. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitasnya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuannya yang telah ditetapkan. Aktivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes atau pendapatan. Efisiensi yang dimaksud di sini yaitu berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Pentingnya administrasi keuangan. Administrasi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam sekolah yaitu diantaranya 1. Meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah dalam melaksanakan program sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah sehingga adanya keterbukaan dari sekolah mengenai dana dan anggaran yang digunakan. Yang keempat, agar tidak menimbulnya pembicaraan negatif dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap sekolah. Baiklah, selanjutnya materinya tentang peranan guru dalam administrasi keuangan. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi 1. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, refleks pemerintah kota, dan membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang selanjutnya, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran dan laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. Selanjutnya, menyetorkan pajak PPN dan PPH. Selanjutnya, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolahan. Baiklah, sekianlah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.